Halo Intelido 1 dimanapun kalian berada. Film diawali seorang istri bernama Mary dan suaminya bernama Tom, dan mereka mempunyai 2 orang anak. Setelah mengantar kedua anaknya ke sekolah, Mary didatangi oleh 2 orang publisher buku. Mary yang merupakan seorang penulis diminta untuk kembali menuliskan sebuah buku terakhir untuk sesi tersukses di tahun itu. Namun, rupanya Mary sendiri sudah tidak mau lagi untuk menulis. Tawaran tersebut pun akhirnya ditolak oleh Mary, dan kedua publisher pun kemudian disuruh pulang olehnya. Pada malam harinya, ketika Tom baru saja pulang, ia tak sengaja melihat surat tawaran dari publisher buku istrinya. Saat itu Mary terkejut, karena rupanya publisher buku menawari Mary uang sebesar $2 juta. Pada awalnya, Mary tetap tidak mau untuk menulis buku lagi. Namun, setelah berdebat dan tahu kalau suaminya telah mengalami kerugian yang cukup besar, Mary pun akhirnya setuju untuk menulis buku kembali. Namun, di sini ada satu masalah yang penting. Apabila Mary menulis buku, dirinya tentu tidak akan bisa mengurus anak-anak mereka. Lalu sahabat Mary pun menyarankan untuk menyewa babysitter, agar Mary bisa lebih fokus dalam menulis buku. Setelah mendengarkan saran dari sahabatnya, Mary kemudian mendatangi kantor penyedia jasa babysitter. Setelah melihat-lihat jasa yang ditawarkan oleh kantor tersebut, akhirnya Mary setuju untuk menggunakan jasa babysitter yang ditawarkan oleh kantor tersebut. Singkat cerita, Mary pun melakukan sesi wawancara dengan para calon babysitter. Namun, dari beberapa orang diwawancarai Mary, tak ada satupun yang ia sukai. Lalu, tiba-tiba datang seorang wanita cantik bernama Grace. Dan secara mengejutkan, sikap Grace yang begitu sopan dan suka membaca buku membuat Mary tertarik kepadanya. Selain itu, Grace pun berhasil membuat kedua anak Mary yang sedang bertengkar kembali tertawa. Di hari pertama bekerja, Grace pun langsung berhasil membuat anak-anak Mary tersenyum dan bahagia dengan menggunakan pakaian seksi berenang bersama anak-anak Mary. Malam harinya, karena kedua anaknya sudah diurus oleh Grace, maka Mary dan Tom akhirnya mempunyai kesempatan untuk berbulan madu tanpa harus memikirkan anak mereka. Keesokan harinya, selain Grace yang peduli kepada anak-anak, ia juga peduli untuk melayani Mary. Dan sebagai imbalan, Mary pun kemudian membelikan sebuah hadiah untuk Grace, yaitu penutup 2 gunung kembarnya. Selain memberikan barang baru, Mary juga mengizinkan Grace untuk memakai beberapa baju miliknya yang sudah jarang ia pakai. Beberapa hari pun berlalu, terlihat Mary yang berjalan di sekeliling rumahnya. Dan saat itu, ia tak sengaja melihat Grace yang sedang ganti baju. Namun, dengan tiba-tiba ia tersadar bahwa ternyata yang dialaminya hanyalah mimpi. Keesokan harinya, saat Mary sedang memberikan hasil tulisan kepada publisher, ternyata publisher meminta agar Mary bisa membuat cerita yang lebih gelap dan lebih menyeramkan. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba Mary di sini tak bisa berhenti untuk terus memikirkan Grace. Dia mengalami kejadian aneh, dan kemudian bercerita kepada sahabatnya yang bernama Ellen mengenai hal tersebut. Di sini Ellen memperingati Mary agar berhati-hati kepada Grace, yang dimana dia adalah orang yang baru. Malam harinya, terlihat Mary bersama Tom yang sedang bersiap-siap untuk menghadiri sebuah pesta. Beruntung, sekarang mereka mempunyai Grace yang selalu mengurus anak-anak mereka. Namun secara tiba-tiba, Grace berkata kepada Mary bahwa ia sangat mencintai dengan keluarga ini dan memohon kepada Mary agar tidak meninggalkannya. Lalu di pagi harinya, terlihat Mary yang sedang menulis di pinggir kolam. Kemudian, Mary meminta Grace untuk mengoleskan krim ke punggungnya. Dengan lembut, Grace melakukannya, dan Mary juga terlihat sangat menikmati hal tersebut. Kemudian Mary mengajak Grace untuk berenang bersamanya. Setelah itu, Grace memohon kepada Mary untuk tidak meninggalkannya. Grace yang menangis kemudian ditenangkan oleh Mary. Namun, anehnya ketika Mary tertidur, ia kebingungan melihat Grace yang sedang melakukan hal yang tidak wajar terhadap dirinya. Dan ketika benar-benar bangun,
ternyata itu semua hanyalah mimpi. Mary pun merasa heran, kenapa ia terus memimpikan tentang Grace. Pada malam hari, Mary berkata kepada Grace agar tidak perlu lagi berhubungan terlalu dekat. Namun di sini Grace seperti tidak mengerti dengan apa yang dibicarakan oleh Mary. Melihat sikap Grace yang seperti itu, Mary merasa lega karena ini artinya semua keanehan selama ini hanyalah mimpi. Mary yang sedang memanjakan dirinya dengan berendam. Di sana ada Grace yang sudah mempersiapkan segalanya. Terlihat Mary yang begitu menikmati pelayanan yang diberikan oleh Grace. Namun, tiba-tiba Mary terbangun dan kembali sadar bahwa itu hanyalah sebuah mimpi. Saat itu, terlihat Mary yang mulai merasa bingung. Ia mulai tidak bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Mary lalu memutuskan untuk fokus dalam menulis buku. Ketika Mary sedang sibuk, terlihat Grace yang diajak pergi oleh Tom. Namun, saat itu Ellen tak sengaja melihat Tom dan Grace pergi bersama di sebuah restoran. Tom sedikit heran dengan sikap Grace, yang begitu terbuka dan sangat berbeda ketika Grace yang sedang berada. Ketika di perjalanan pulang, Tom lagi-lagi dibuat keheranan oleh sikap Grace. Hal tersebut kembali membuat Tom bingung dengan perbedaan sikap Grace, di mana ketika di rumah, Grace terlihat sangat lembut dan sopan. Terlihat Grace dan Mary yang sedang bersepeda menuju sebuah sungai. Mereka bersantai dan berbincang bersama. Ketika Mary sedang membacakan cerita, Grace mulai bersikap aneh kepadanya, hingga membuat Mary pun terbawa oleh suasana. Saat mereka pulang ke rumah, terlihat Tom dan Ellen sedang berbincang. Kemudian Ellen memberitahu Mary untuk berhati-hati kepada Grace, karena beberapa hari yang lalu ia tak sengaja melihat Grace pergi bersama dengan Tom. Namun, di sini Mary tak mempercayai hal yang dikatakan oleh sahabatnya. Saat itu, Mary mendengar suara aneh dari luar kamarnya. Lalu ia keluar untuk melihatnya. Mary pun dibuat terkejut saat melihat Grace yang sedang memadu kasih dengan suaminya sendiri. Hal tersebut membuat Mary jatuh pingsan. Namun, ketika Mary terbangun, rupanya itu hanyalah sebuah mimpi. Tapi bagi Mary ini berbeda. Mimpi ini terasa begitu sangat nyata baginya. Hal ini tentu saja membuat Mary semakin bingung. Keesokan harinya, kantor penyedia jasa babysitter menghubungi Mary. Pihak kantor berkata bahwa mereka telah menunggu beberapa hari untuk menentukan babysitter mana yang akan ia gunakan. Hal ini sangat membuat Mary bingung, karena ia sendiri sudah memilih Grace sebagai babysitternya. Namun, saat dicek, ternyata nama Grace tidak ada di daftar perusahaan tersebut. Mary kemudian pergi ke rumah Ellen untuk menceritakan semua keanehan yang terjadi. Ketika sampai di sana, Mary terkejut dengan kematian sahabatnya. Atas kejadian tersebut, Mary kemudian dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Tapi anehnya, semua bukti kematian tertuju kepadanya. Sidik jari rekaman medis, gunting yang digunakan, dan rekaman CCTV pun semua mengarah kepada Mary sebagai tersangka pembunuhan. Mary tetap bersikeras bahwa ia bukanlah pelaku pembunuhan. Dengan kasus ini, Mary kemudian mencari informasi tentang Grace. Dia mendatangi rumah keluarganya. Di sana, Mary mengetahui bahwa selama ini Grace hanya tinggal bersama bibinya. Lalu, bibi Grace mengatakan kalau Grace pernah bekerja di sebuah tempat spa yang berada di pusat kota. Di mana hal ini membuat Mary curiga kalau ternyata selama ini ia telah memata-matai dirinya. Bahkan pekerjaan Grace selama ini sebagai babysitter merupakan suatu yang telah direncanakan sebelumnya. Akhirnya, kini Mary sadar bahwa Grace adalah orang yang sangat berbahaya. Ketika Tom sedang mandi, tiba-tiba Grace menghampirinya dengan membawa sebuah pisau. Di sini Grace meminta Tom untuk bercocok tanam dengannya. Tentu saja, Tom tidak mau menuruti kemauannya. Lalu kemudian Grace langsung menyerang Tom. Saat itu, terlihat Mary yang telah pulang ke rumahnya. Namun, dengan anehnya, Grace menyambut Mary dengan baik. Dan ketika Mary masuk ke kamar, ia pun terkejut melihat Tom yang sudah terluka karena Grace. Tapi, saat itu terlihat Grace yang tidak tahu apa-apa.
Ia pun kemudian berusaha menolong dan menelpon ambulan. Ketika Mary bertanya siapa pelaku semua ini, Grace pun berkata bahwa ia sudah berusaha sekuat mungkin untuk menghentikan Margaret. Mary dan Tom pun kebingungan dan bertanya-tanya siapa Margaret. Lalu akhirnya semua pun terungkap bahwa Margaret ternyata adalah sisi lain dari Grace yang bersifat jahat. Kemudian Grace yang kembali berubah menjadi Margaret mengejar Mary dan berniat untuk membunuhnya. Tapi saat itu Grace masih berusaha melawan Margaret yang ada di dalam dirinya. Sampai akhirnya Mary bisa melumpuhkan Margaret. Singkat cerita, Mary dan keluarganya menjalani hidup seperti biasa. Film yang membagongkan. Intel pamit, see you and next time.